Alex Marquez tampil menggila di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Spanyol 2025. Pembalap andalan Gresini Racing itu melesat bak roket, menyingkirkan nama-nama besar seperti sang kakak, Marc Marquez, dan Fabio Quartararo dari posisi puncak. Digelar di lintasan legendaris Sirkuit de Jerez pada Jumat sore waktu Indonesia Barat, sesi FP1 langsung dipenuhi tensi panas dan drama sejak awal. Marc Marquez sempat bikin deg-degan. Sang juara dunia 8 kali itu memulai FP1 dengan kendala teknis, belum sempat menyelesaikan satu lap pun motornya bermasalah dan memaksanya masuk pit lebih cepat dari yang diharapkan. Namun, sorotan utama datang dari Alex Marquez. Baru 10 menit sesi berjalan, AM73 langsung tancap gas dan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,686 detik. Marc pun kembali ke trek mencoba mengejar ketertinggalan. Tak berhenti sampai di situ, Alex semakin menggila. Ia memperbaiki catatannya menjadi 1 menit 37,239 detik. Fabio Quartararo berusaha menempel dengan selisih 0,182 detik, sementara Joan Mir ikut meramaikan persaingan. Marc Marquez tentu tak tinggal diam. Ia kembali ke lintasan mencoba menorehkan waktu terbaik. Sayangnya drama kembali datang, motornya bermasalah lagi, memaksanya balik ke pit. Tapi Marc bukan Marc kalau menyerah begitu saja. Ia keluar lagi dan mencatat waktu 1 menit 38,068 detik di percobaan pertama. Di percobaan kedua, boom, 1 menit 37,188 detik. Untuk sementara, ia duduk di posisi teratas. Namun segalanya berubah ketika sesi tersisa 18 menit, Alex Marquez crash di tikungan 1. Tapi ia bangkit, masuk ke pit, dan kembali ke trek dengan semangat membara. Dan hasilnya luar biasa, 1 menit 36,381 detik. Catatan waktu yang tidak bisa dikejar siapapun hingga bendera finish dikibarkan. Marc Marquez harus puas di posisi kedua dengan selisih 0,357 detik, sementara Quartararo menutup tiga besar dengan 0,590 detik dari sang pemuncak. Sang adik unggul atas sang kakak. FP1 kali ini benar-benar milik Alex Marquez. Sebuah awal yang luar biasa di akhir pekan balapan MotoGP Spanyol 2025. Francesco Bagnaia datang ke Jerez akhir pekan ini dengan satu misi besar, menghentikan laju brutal Marc Marquez yang sedang mengamuk di awal musim MotoGP. Di sirkuit yang selama 3 tahun terakhir jadi kerajaannya, Bagnaia siap bertarung habis-habisan demi mengembalikan dominasinya. Jerez bukan sekadar sirkuit bagi Pecco, ini adalah panggung di mana ia sudah 3 kali berturut-turut berdiri sebagai raja. Sejak kalah tipis dari Jack Miller di 2021, tak ada yang bisa menaklukkannya di sini. Tahun lalu, ia dan Marquez bertarung begitu sengit hingga ban motornya meninggalkan jejak di baju balap sang juara dunia 8 kali. Sebuah duel yang masih membekas di ingatan para penggemar. Saya banyak meraih kemenangan luar biasa di Jerez dalam 3 tahun terakhir. Senang rasanya bisa kembali ke trek ini untuk Grand Prix Spanyol, ucap Bagnaia penuh semangat. Kami selalu cepat di sini. Hasilnya pun luar biasa di musim-musim sebelumnya. Di Qatar, kami berhasil membalikan situasi yang tadinya terlihat buruk pasca kualifikasi. Podium itu penting dan perasaan membalap saya semakin mantap. Bagnaia memang tak pernah menyerah. Di Losail ia sempat terjungkal di kualifikasi dan harus start dari posisi ke-11. Tapi dengan kegigihan khasnya, ia menembus barisan depan dan finish ketiga, bahkan naik ke posisi kedua setelah Vinales terkena penalti.
Ia masih membayangi puncak klasemen, namun jarak itu mulai terasa. Soalnya, Marquez sedang on fire. 7 kemenangan dari 8 balapan. Hanya 1 kali gagal finish, itu pun saat ia sedang memimpin di COTA. Bagnaia kini tertinggal 26 poin. Bahkan dari Alex Marquez pun, ia masih di belakang 9 poin. Sulit dipercaya, tapi sang juara bertahan adalah pembalap Ducati ketiga terbaik saat ini. Namun, Jerez adalah medan tempur yang berbeda. Jika Termas dan COTA adalah wilayah kekuasaan Marquez, maka Jerez adalah kerajaan Bagnaia. Saya meraih podium pertama saya bersama Ducati di Jerez tahun lalu setelah duel luar biasa dengan Petco. Dia sangat cepat di sini, kata Marquez mengakui kekuatan rivalnya. Gaya balap Bagnaia yang halus, presisi, dan penuh perhitungan sangat cocok dengan karakter Jerez. Ditambah lagi Ducati punya senjata ampuh di sirkuit ini, grip maksimal dan akselerasi tajam. Tapi musim ini berbeda. Marquez kini juga mengendarai GP25 motor pabrikan yang sama. Tidak ada lagi perbedaan alat tempur. Sekarang ini soal siapa yang benar-benar terbaik. Jerez 2025 akan jadi medan laga epik. Bagnaia tidak hanya melawan Marquez, ia sedang bertarung mempertahankan tahta. Peko Bagnaia buka suara, Ducati sengaja ciptakan situasi ini tentang Marc Marquez, tekanan, dan mimpi juara dunia. Peko Bagnaia, sang juara dunia MotoGP 2 kali dan bintang utama tim Ducati Lenovo, akhirnya angkat bicara soal dinamika panas yang sedang terjadi di dalam timnya. Setelah melewati 4 seri yang intens, ia bicara belak-belakan kepada TNT Sports tentang perjalanannya sejauh ini dan tak ragu menyentil keputusan besar tim. Menurut saya, Ducati memang menginginkan semua ini terjadi. Tahun lalu gelar juara lepas dari genggaman gara-gara kesalahan saya sendiri, kata Bagnaia dengan nada yang penuh kejujuran. Bayangkan saja, kami punya motor tercepat di grid, menang 18 kali termasuk sprint, tapi ujung-ujungnya kehilangan gelar dunia. Itu jelas ada yang tidak beres. Saya yang gagal. Saya selalu ada di depan, siap berebut kemenangan, tapi malah terjatuh atau diterpa masalah di saat-saat krusial. Dan kini bukan sekadar bayangan, tapi fakta yang tak bisa dibantah, Marc Marquez rekan setim barunya adalah rival paling tangguh. Dialah yang sekarang menjadi target utama, pemuncak klasemen yang harus dijegal. Bagnaia mengakui itu dengan sportif. Saya yakin kita bakal punya duel hebat sampai akhir musim di Valencia. Setelah musim lalu, saya harus bangkit. Gelar dunia adalah target utama dan saya tahu musim ini akan penuh tantangan. Tapi justru itu yang bikin semangat saya terbakar. Melawan Marc Marquez bukan hal mudah, mungkin dia adalah lawan terkuat yang pernah saya hadapi. Namun di balik rivalitas itu tersimpan kejutan yang tidak disangka-sangka, hubungan mereka ternyata hangat dan profesional. Yang menarik, kami justru bekerja sangat baik sebagai satu tim. Banyak yang mengira kami akan berseteru, tapi kenyataannya sebaliknya. Kami bahu-membahu mencari cara untuk berkembang setiap akhir pekan. Marc cepat banget beradaptasi dengan strategi tim dan suasananya tetap positif, nyaman. Saya senang bisa mengenalnya, kami bahkan belum pernah ngobrol sebelumnya. Tapi sekarang saya tahu hubungan kami bisa sangat solid.
Marc Marquez akhirnya angkat bicara soal keputusan besar yang mengguncang dunia MotoGP, keputusannya meninggalkan Honda dan beralih ke Ducati. Dan lihat hasilnya sekarang. Marquez kembali menggila di lintasan. Bersama tim Gresini dan motor Ducati Spark tahun lalu, ia menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Bahkan di tahun 2025 ini, dia berada di puncak klasemen setelah meraih kemenangan di 7 dari 8 balapan. Tapi semua itu nggak datang dengan mudah. Marquez harus melepaskan kontrak super mewah bersama Honda, kontrak yang disebut-sebut sebagai yang termahal dalam sejarah MotoGP. Demi apa? Demi performa, demi mesin terbaik, demi kembali ke jalur juara bersama Ducati. Nggak cuma itu, ia juga memilih mengakhiri kerjasama jangka panjang dengan sponsor besar seperti Red Bull dan Repsol. Bahkan beredar kabar gila bahwa Marquez menolak tawaran bernilai fantastis hanya untuk tetap bersama Honda. Tapi apa kata Marquez? Uang itu penting, tapi yang paling sulit adalah tanggung jawab besar. Ini keputusan yang sangat sulit, ungkap Marquez kepada Motorsport. Ia sadar betul lebih dari sekadar uang, ada hubungan emosional yang dipertaruhkan. Orang-orang yang sudah membentuk kariernya. Tapi dia tahu demi karier yang maksimal, keputusan ini harus diambil. Saya bicara langsung dengan Honda, Red Bull, Repsol. Mereka bilang, kamu di sini untuk berkompetisi. Ini kariermu. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Marquez tidak mengambil langkah ini sendirian. Ia berdiskusi, merenung, bahkan makan malam santai bersama para mekanik Honda di Barcelona. Bukan sebagai pebalap dan tim, tapi sebagai sahabat. Kami bicara soal hidup, bukan motor. Dan dari situlah keyakinan saya tumbuh. Dengan dukungan orang-orang terdekat dan keyakinan penuh, Marquez melangkah. Ia memilih jalannya sendiri. Jalan yang membuatnya kembali menemukan semangat, kecintaan sejatinya pada dunia balap. Dan benar saja, Gresini jadi rumah baru yang membangkitkan kembali gairahnya setelah tahun 2023 yang kelam penuh cedera dan drama bersama Honda. Tahun ini, Marc Marquez melesat dengan motor pabrikan Ducati, bahkan berhasil meninggalkan sang tandem Pecco Bagnaia. Sementara itu, Honda yang pernah jadi bagian penting hidupnya tampaknya mulai menunjukkan geliat kebangkitan. Satu hal pasti, Marc Marquez sedang dalam misi besar. Ia bukan sekadar memburu kemenangan. Ia mengejar kejayaan dengan semangat membara dan keyakinan tanpa batas. MotoGP 2025, bersiaplah. The King is back. Kesempatan emas terbentang lebar bagi Marc Marquez untuk kembali menancapkan dominasinya di pentas MotoGP. Akhir pekan ini sorotan dunia akan tertuju pada sirkuit Jerez, Spanyol, tempat di mana sang baby alien siap beraksi dalam seri kelima MotoGP 2025. Aura persaingan semakin memanas. Namun satu nama tetap menggema paling nyaring, Marc Marquez. Sang jagoan Ducati pabrikan ini tak hanya difavoritkan, tapi seolah telah menjadi bayangan yang menghantui para pesaingnya. Bagaimana tidak? Sejak musim dimulai, Marquez seperti monster yang tak terhentikan. Memang satu-satunya noda kecil di musim ini hanyalah insiden di Grand Prix Amerika di mana Marquez harus mencium aspal meski tengah memimpin jauh di depan. Namun itu tak lebih dari sebuah jeda dalam simfoni kejayaan yang tengah ia bangun. Kini menjelang MotoGP Spanyol 2025, peluang Marquez untuk menyapu bersih jalannya akhir pekan kian terbuka lebar. Ia datang dengan kepercayaan diri penuh usai mencetak performa luar biasa di GP Qatar. Di sana, ia bukan hanya cepat, ia sempurna. Pole position, kemenangan di sprint race, dan kemenangan utama, sebuah hat-trick yang membuat semua mata terpana. Marquez dan Desmosedici GP25 seakan menyatu dalam harmoni yang mematikan.
Pada usia 32 tahun, ia tidak hanya cepat, ia bijak, tenang, dan mematikan. Tak heran bila banyak pihak meyakini mengalahkannya di Jerez akan menjadi misi yang nyaris mustahil. Salah satu yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya adalah Alex Espargaro, mantan pembalap Aprilia yang kini menjadi penguji Honda. Dalam komentarnya yang disampaikan kepada Motosan, Espargaro menyebut bahwa kombinasi Marquez dan Ducati adalah paduan maut. Ada banyak faktor yang kini menyatu sempurna, ujarnya. Mark bukan hanya cepat. Ia dewasa, tajam dalam berpikir, dan mengendalikan semuanya dengan presisi luar biasa. Dia tak sekadar menunggangi motor, dia menari di atasnya. Sementara itu, Oscar Haro, pengamat MotoGP asal Spanyol, tak ragu menyebut Marquez sebagai sosok buas yang kini telah menemukan senjatanya. Menurutnya, aksi Marquez di Qatar menjadi bukti nyata bagaimana ia telah memahami karakter motor Ducati secara menyeluruh dan mengubahnya menjadi senjata yang mematikan. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, sedang tampil dalam performa yang luar biasa, seolah berada di dimensi berbeda. Di MotoGP 2025, ia menjadi sosok yang hampir mustahil ditaklukkan. 4 seri telah berlalu dan dominasi Baby Alien semakin mencolok, membuat para rivalnya hanya bisa gigit jari. Meski sempat tergelincir dari podium di Grand Prix Amerika akibat kesalahan sendiri saat memimpin lomba, sebuah momen langka dari sang juara Marquez langsung bangkit. Ia kembali tampil garang, tak terjamah siapapun, seakan mengirim pesan tegas, "Aku masih penguasa lintasan." Pada GP Qatar akhir pekan kemarin di sirkuit Lusail, Marquez mempersembahkan pertunjukan kelas dunia. Ia menyapu bersih sprint race dan balapan utama dengan keanggunan seorang maestro. Mengendarai Desmos Edici GP 25, ia melesat dari posisi terdepan dan tak pernah menoleh ke belakang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Tak satu pun. Kemenangan telak ini langsung membawanya kembali ke puncak klasemen sementara, memperkuat statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini untuk ke-9 kalinya. Penampilan Marquez yang begitu impresif bahkan membuat banyak pihak takjub, termasuk Alex Espargaro. Mantan rider Aprilia yang kini jadi pembalap penguji Honda itu tak ragu melayangkan pujian setinggi langit. "Mark adalah paket lengkap," ujar Espargaro dengan nada kagum. "Dia punya segalanya, bakat luar biasa, motor terbaik, dan sekarang mentalitas yang matang luar biasa." Ya, Desmos Edici GP 25 bukan sekadar motor kencang, tapi ketika ditunggangi oleh Marquez, ia berubah menjadi senjata pamungkas. Kombinasi antara kemampuan teknik, pengalaman, dan ketenangan dalam mengelola emosi menjadikan Marquez sebagai monster di atas aspal. Bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, pun tampaknya kesulitan mengejar. "Dia sedang berada di level yang berbeda," lanjut Espargaro. "Pembalap terbaik di dunia di atas motor terbaik. Bukan hanya cepat, tapi juga matang, tenang, dan selalu dalam kendali penuh. Dia benar-benar sedang bermain di liga yang berbeda." Kini sang Baby Alien tengah bersiap untuk melanjutkan aksinya di seri berikutnya, MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Tanggal 25 hingga 27 April akan menjadi saksi apakah Marquez akan kembali mempertegas dominasinya, atau akankah ada kejutan?
Sirkuit Lusail Qatar kembali jadi saksi bisu momen magis seorang legenda.